Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Margarici Kurniati. Saya dari kelas 2019A, Program Studi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat sebagai pengganti ujian mata kuliah Public Speaking. Kali ini saya akan membawakan 3 submateri. Yang pertama, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi interpersonal. Yang kedua, komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, model dan komunikasi massa. Yang ketiga, teori humor dalam public speaking dan teknik berbicara efektif dan menciptakan brand image. Yang pertama, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, dan keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Dengan harapan komunikan atau pendengar, baik pendengar maupun pembaca, bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Ada beberapa unsur yang penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang-orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warga dengan sesamanya. Yang kedua, kata. Kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, kejadian, atau keadaan. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengarkan, melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Sedangkan membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis, komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuan dan memiliki potensi yang akan ada umpan balik dari penerimanya. Ada beberapa tipe dalam penyampaian pesan-pesan nonverbal sebagai berikut. Yang pertama, pesan kinestetik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh, yang berarti terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Yang kedua, pesan fasial, menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. Yang ketiga, pesan gestural, menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan beberapa makna. Yang keempat, pesan prokesemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Yang kelima, pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Yang keenam, pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan mengucapkan pesan verbal. Yang terakhir, pesan sentuhan atau bau-bauan, yaitu alat penerima sentuhan adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum terjadi di antara 2 orang. Seluruh proses komunikasi terjadi di antara beberapa orang, namun banyak interaksi tidak melibatkan seluruh orang di dalamnya secara akrab.
Secara lebih rinci mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai suatu keadaan interaksi ketika seorang atau komunikator mengirimkan stimulus, biasanya simbol-simbol verbal, untuk mengubah tingkah laku orang lain atau komunikan dalam peristiwa tatap muka. Komunikasi antara pribadi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang secara tatap muka. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Menurut Rahmat, faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ada 4. Yang pertama, persepsi interpersonal. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, atraksi interpersonal. Yang keempat, hubungan interpersonal. Sub yang kedua adalah komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, dan model komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media massa atau media cetak dan media elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari teknologi-teknologi modern. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan-pesan kepada banyak orang atau publik. Fungsi komunikasi massa yang pertama sebagai pengawasan, yang kedua korelasi, yang ketiga sensasionalisasi, yang keempat hiburan, yang kelima penularan, yang keenam mobilisasi, yang terakhir validasi. Model komunikasi massa. Model komunikasi massa memiliki fungsi mengorganisir. Yang kedua, model membantu menjelaskan sesuatu dengan menyajikan informasi secara sederhana. Artinya tanpa model, informasi tersebut dapat menjadi rumit. Yang ketiga, dengan model dimungkinkan adanya perkiraan hasil atau jalannya suatu kejadian. Yang keempat, komunikasi mempunyai model tersendiri dalam proses aliran pesan-pesannya. Terakhir, untuk memberikan pemahaman dasar model-model dalam komunikasi. Efek komunikasi massa. Yang pertama, efek kognitif. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu banyak orang dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang kedua, efek afektif. Efek ini memiliki kadar yang lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari efek ini memungkinkan komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada banyak orang agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, semoga layak diharapkan dapat merasakannya. Yang ketiga, efek behavioral. Efek ini merupakan akibat yang timbul pada diri banyak orang dan dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Yang ketiga, teori humor dalam public speaking dan teknik berbicara efektif dan menciptakan brand image. Teori humor dalam public speaking yaitu humor adalah bumbu penting dalam untuk menyedapkan rasa dalam training public speaking atau seminar public speaking. Oleh karena itu, selinglah beberapa humor yang ada hubungannya dengan materi seseorang. Humor bisa berasal dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Humor sekiranya tidak menyinggung sara, yaitu suku, ras, dan agama. Beberapa jenis humor yang dapat Anda sampaikan kepada audiens, yaitu yang pertama, humor yang berhubungan dengan seks. Yang kedua, humor yang berhubungan dengan etnis atau ras. Yang ketiga, humor yang berhubungan dengan agama. Yang keempat, humor yang berhubungan dengan politik. Yang kelima, humor yang berhubungan dengan pengalaman pribadi. Yang terakhir, humor yang berhubungan dengan pengalaman orang lain. Teknik berbicara efektif. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik pembicaranya maupun penyimaknya. Teknik berbicara efektif adalah berbicara secara menarik dan jelas sehingga dapat dimengerti dan mencapai tujuan yang diharapkan di dalam komunikasi. Teknik berbicara di dalam berkomunikasi harus menyesuaikan diri antara komunikator dan komunikan kepada pesan yang dipercakapkan.
Menciptakan brand image. Brand image adalah persepsi tentang suatu merek sebagaimana tercermin oleh asosiasi merek yang ada dalam ingatan konsumen. Secara sederhana, pengertian brand image adalah citra merek dari suatu produk tertentu. Cara meningkatkan brand image. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama, membuat desain logo yang menarik. Yang kedua, melakukan promosi yang efektif. Yang ketiga, menggunakan jasa influencer. Yang keempat, memanfaatkan media sosial. Yang terakhir, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.